Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, kembali lagi di pelajaran biologi yang sangat mengasihkan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran air. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi tersebut dan nanti dikasih Bu Windy sebuah praktikum dengan video. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, kalian mampu mengerti tentang pencemaran air, penyebab pencemaran air dan penanggulangan pencemaran air. Marilah kita membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila 'adzabis sya'ir. Artinya, di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap syaitan yang sangat jahat. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi pada pelajaran biologi pada bab perubahan lingkungan, yaitu pencemaran air. Hari ini kita belajar tentang pencemaran air, yaitu yang pertama tentang pengertian, yang kedua tentang penyebab, yang ketiga tentang penanggulangan. Yang pertama kita belajar tentang pengertian pencemaran air. Apa itu pencemaran air? Ada yang tahu? Oke, pencemaran air adalah menurunnya kualitas air yang disebabkan oleh masuknya komponen asing berupa unsur, energi atau zat lainnya ke dalam air. Contoh pencemaran air dapat terjadi pada air laut, air tanah, air sungai, air danau, dan air tampungan lainnya karena aktivitas manusia. Yang kedua, kita belajar tentang penyebab pencemaran air, yaitu yang pertama limbah rumah tangga. Limbah air jenis ini biasanya dari air sabun, sampah rumah tangga, dan lain hal yang mungkin terkesan sepele dan sehari-hari, padahal menyebabkan dampak pencemaran air yang signifikan. Selanjutnya, limbah sektor pertanian. Pencemaran air dari limbah pertanian ini berasal dari pupuk kimia dan pestisida yang digunakan untuk memelihara tanaman. Tak hanya air permukaan, limbah ini juga menyebabkan pencemaran air tanah. Selanjutnya, limbah industri. Penyebab pencemaran air ini merupakan faktor pencemaran air yang paling besar. Limbah industri yang langsung dibuang ke perairan tanpa diolah terlebih dahulu menjadi penyebab pencemaran air. Selanjutnya, penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan. Penyebab pencemaran air adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Meski ilegal alias dilarang, cara ini masih sering digunakan sehingga menjadi penyebab pencemaran air dan merusak ekosistem air.
Selanjutnya, sektor peternakan dan perikanan. Limbah peternakan dan perikanan yang dihasilkan berupa kotoran ternak dan sisa makanan ternak bisa menjadi penyebab pencemaran air jika tidak diolah terlebih dahulu. Selanjutnya, sampah lingkungan. Sampah menjadi penyebab pencemaran air yang paling umum. Kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan, baik sampah organik dan anorganik, ke sungai dan laut dapat membuat perairan tercemar. Oke, yang terakhir kita belajar tentang penanggulangan pencemaran air, yaitu yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, memisahkan sampah organik dan sampah anorganik serta jenis-jenis sampah lain sehingga dapat mengurangi pencemaran air. Yang ketiga, pengolahan limbah industri, pertanian, peternakan, dan perikanan agar aman dan tidak berbahaya sebelum dibuang. Yang keempat, menggunakan air seperlunya dengan bijak alias hemat air bersih. Yang kelima, menempatkan industri pabrik di daerah yang jauh dari pemukiman penduduk. Yang keenam, mengawasi penggunaan pestisida dan zat kimia berbahaya lain yang digunakan oleh perusahaan, industri, atau perseorangan. Yang ketujuh, mencegah terjadinya pengundulan hutan dan melakukan program reboisasi. Yang kedelapan, mengurangi penggunaan deterjen kimia di lingkungan rumah tangga. Yang kesembilan, rehabilitasi lahan kritis yang bertujuan untuk meningkatkan konservasi air bawah tanah. Dan yang terakhir, tidak menggunakan aliran sungai sebagai tempat MCK, mandi, cuci kakus, dan tempat memandikan hewan ternak. Oke, sekian pembelajaran hari ini pada materi perubahan lingkungan, yaitu pada pencemaran air. Semoga ilmu yang diberikan Bu Windy selalu bermanfaat untuk kalian semua. Salam dari Bu Windy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.